Shalom, puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan ya. Karena hari ini semua kita dalam keadaan yang baik ya. Walaupun saya percaya banyak tantangan pergumulan yang kita hadapi di bulan kemarin dan kita juga akan jalani di bulan yang baru ini. Tapi kita percaya selalu ada penyertaan Tuhan, amin. Sudah dikasih Tuhan, hari ini saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan tentang kasih karunia. Sebab itu saya memberikan judul hari ini, kebenaran firman Tuhan yaitu kasih karunia. Anugerah terbesar. Amin, saudara. Mari buka bersama dengan saya Titus pasal yang kedua. Titus pasal yang kedua ayat 11 sampai ayat yang ke-15. Kita akan baca bergantian. Titus pasal 2 ayat 11 sampai ayat yang ke-15, judulnya kasih karunia Allah menyelamatkan semua manusia. Saya baca ayat 11, sudah baca ayat 12 dan seterusnya. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ayat 12. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus. Kita baca sama-sama ayat 15, 2, 3. Beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah dengan orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, banyak orang bertanya apa beda kasih dan kasih karunia. Kelihatannya sama saudara karena sama-sama ada kata kasihnya. Tapi sebenarnya ada perbedaannya. Saudara, sifat dasar Allah itu adalah kasih. Sifat dasar Allah kita itu adalah kasih. Jadi kasih adalah kata sifat yang menunjuk kepada pribadi Allah. Tetapi jika kasih itu berhubungan dengan penyelamatan manusia berdosa, maka kasih itu disebut kasih karunia. Jadi saudara dikasihi Tuhan, kasih karunia adalah tindakan Allah kepada kita. Kasih adalah pribadi Allah sendiri. Dan ketika dia melakukan penyelamatan kepada kita disebut dia memberi kasih karunia. Saudara, kasih karunia di dalam bahasa Yunani disebut karis. Karis itu artinya anugerah. Ya, pemberian, ya kemurahan hati. Karis itu dari akar kata kara. Kara itu artinya sukacita. Saudara, jadi pengertian kasih karunia adalah anugerah atau pemberian yang dilandasi sukacita, bukan keterpaksaan. Saudara, jadi ketika Yesus Kristus mati di kayu salib, dia melakukan itu bukan semata-mata karena terpaksa, bukan karena perintah Allah Bapa. Bukan, dia tidak melakukan itu bukan karena dia sudah menjadikan dirinya tumbal. Bukan karena itu sudah takdir dia. Atau itu bukan sebuah keharusan yang dia lakukan. Tapi saudara dikasihi Tuhan, Yesus Kristus mati di kayu salib, dia melakukannya dengan rela. Dia melakukannya dengan sukacita. Karena apa? Karena kasihnya yang begitu besar bagi manusia, yaitu bagi umatnya, bagi saya dan saudara. Amin saudara. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini di minggu pertama bulan Oktober saudara, biasa kita melakukan perjamuan kudus. Maka kita akan belajar tentang kasih karunia. Saudara, karena ini terlihat mudah, tetapi banyak orang tidak memahaminya. Ya, banyak orang tidak bisa memahami pengertian-pengertian tentang kasih karunia. Mari kita akan lihat berdasarkan Titus pasal 2 ayat 11 sampai ayat yang ke-15, kita akan belajar tentang kasih karunia. Yang pertama, saudara, kasih karunia bersifat universalitas, bukan universalisme. Sekali lagi, kasih karunia bersifat universalitas, bukan universalisme. Saudara tidak usah pusing dengan kata-kata ini, saudara ya. Tidak perlu juga dihafal, saudara ya. Nanti saya akan memberikan saudara pengertiannya. Apa bedanya dua kata ini, saudara. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ayat yang ke-11 yang kita baca tadi, saudara, di dalam terjemahan firman Allah yang hidup, saya bacakan buat Bapak Ibu semua. Ayat yang ke-11, firman Tuhan katakan begini. Sebab sekarang keselamatan kekal ditawarkan sebagai hadiah cuma-cuma kepada setiap orang.
Saudara, apa beda dua kata ini? Universalitas dan universalisme. Sama-sama, kalau persamaannya adalah sama-sama ditujukan kepada manusia yang ada di alam semesta ini, universal. Jadi kepada semua manusia yang ada di dunia ini. Tapi saudara dikasih Tuhan, bedanya adalah ini. Universalisme, ya, universalisme menyatakan bahwa kematian Yesus Kristus telah menyelamatkan semua orang. Kematian Tuhan Yesus Kristus telah menyelamatkan semua orang. Sehingga entah apapun agamanya, entah apapun kepercayaan yang dianut orang itu, semua sama baiknya. Jadi mau agama apapun itu semua sama. Semua sama baiknya. Jadi contohnya, kalau saudara mau pindah agama A, saudara mau pindah agama B, saudara mau masuk agama C, tidak apa-apa. Tidak masalah sebab agama semua sama, mengajarkan kebaikan. Yang penting kan kamu tetap percaya Yesus dalam hati. Saudara dikasih Tuhan, tidak seperti itu saudara. Ya, Alkitab tidak mengajarkan paham itu. Alkitab mengajarkan universalitas, yaitu kematian Tuhan Yesus di kayu salib ditawarkan kepada semua manusia berdosa. Ditawarkan kepada semua manusia yang sudah berdosa ini. Tetapi hanya berlaku bagi orang yang percaya kepadanya. Yaitu yang percaya bahwa dia adalah Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Amin saudara. Sudah dikasih Tuhan, itu sebabnya saya katakan tadi bahwa di dalam terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan bahwa keselamatan itu ditawarkan. Sama dengan Yohanes pasal 3 ayat 16. Saudara ini ayat yang pasti kan saudara sudah tahu saudara dalam Yohanes pasal coba kita lihat, walaupun ini pasti saudara sudah hafal. Dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 firman Tuhan katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kata supaya, setiap orang yang percaya kepadanya, kalau di dalam terjemahan lama, saudara lebih tepat. Di dalam terjemahan lama dikatakan, supaya barang siapa yang percaya. Jadi ini sebuah penawaran. Saudara, kalau mau percaya, Yesus mati untuk semua orang berdosa, tetapi berlaku hanya kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Kasih karunia itu hanya berlaku kepada setiap orang yang mau percaya. Amin saudara, barang siapa yang mau percaya. Yesus memang mati untuk semua orang berdosa, tetapi kasih karunia hanya diberikan kepada orang yang percaya Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara dikasih Tuhan. Jadi kalau saudara berkata semua agama benar, semua agama baik, ya bisa saja. Semua agama berfaedah, bisa saja. Saudara, arti kata agama itu kan dalam bahasa Sanskerta, artinya tidak, gama itu artinya kacau. Jadi tidak kacau. Kenapa agama itu dibuat? Kenapa ada agama-agama di dunia ini? Supaya tidak kacau. Sebab agama mengatur ya perilaku-perilaku penganutnya, perilaku-perilaku manusia yang ada di dalam dunia ini. Supaya tidak terjadi kekacauan, supaya berkelakuan baik dan sebagainya. Saudara, agama mengatur hidup manusia selama ada di dalam dunia. Agama hanya memberitahukan jalan ke sorga. Dia hanya memberitahukan menurut dia jalan ke sorga. Ya, agama memberitahukan ada pintu untuk ke sorga. Kalau kamu lakukan ini, kamu lakukan ini, lakukan A, B, C, D, maka kamu akan mendapatkan sorga. Maka kamu akan mendapatkan pintu untuk ke sorga. Tapi saudara dikasih Tuhan, Tuhan Yesus datang ke dunia bukan untuk mendirikan sebuah agama. Tuhan Yesus datang ke dunia dari sorga bukan untuk mendirikan sebuah agama. Dia datang untuk menyelamatkan kita. Dia datang bukan untuk menjelaskan jalan ke sorga atau pintu untuk ke sorga. Tidak saudara, dia bukan hanya sekedar menunjukkan. Dia bukan hanya sekedar menjelaskan bagaimana jalan ke sorga. Tidak, tapi Tuhan Yesus berkata, aku inilah jalannya. Amin saudara, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai ke Bapa kalau tidak lewat aku. Yesus berkata, akulah pintu. Dan semua domba-domba yang masuk melalui aku akan mendapatkan padang rumput. Itu kata firman Tuhan. Semua orang yang masuk melalui aku akan mendapatkan kerajaan sorga. Jadi dia tidak menunjukkan bagaimana caranya. Tapi dia menunjukkan bahwa dialah jalan. Dialah pintu untuk sampai ke sorga. Sudah dikasih Tuhan. Maka saya mau katakan bahwa
agama yang bernama Kristen sekalipun, agama yang bernama Kristen sekalipun tidak memberi jaminan bahwa saudara pasti akan ke sorga. Jika tawaran untuk menerima Kristus, percaya kepada Kristus tidak pernah kita terima. Kita hanya sekedar menjadi orang beragama Kristen karena kita terlahir sebagai orang Kristen. Saudara, itulah mengapa deklarasi pribadi bahwa saya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup saya itu penting. Saudara, saya tidak tahu saudara sudah mengikuti Tuhan berapa lama, sudah jadi orang Kristen, sudah beribadah karena saudara memang orang Kristen, karena orang tua Kristen, terlahir Kristen. Tapi saudara, saya mau katakan, deklarasi dari mulut kita bahwa saya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu sangat penting. Kenapa? Karena Roma pasal 10 saudara, Roma pasal 10 ayat 9 dan 10 berkata begini. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, mengaku dengan mulut saudara, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Kemudian ayat 10. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Penting bagi kita untuk mendeklarasikan secara pribadi bahwa saya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Sebentar saudara akan mengikuti perjamuan kudus. Bagi saudara yang belum pernah mendeklarasikan ini di dalam hidup saudara. Saudara sebelum makan roti dan minum anggur dari Tuhan, saudara bisa bilang, aku percaya, aku menerima Engkau Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidupku. Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus. Yesus Kristus menawarkan keselamatan. Kita menerima dan kita percaya. Itulah kasih karunia. Saudara dikasih Tuhan, itu yang pertama. Kasih karunia hanya ada kepada orang-orang yang mau menerima dan percaya kepada Yesus. Yang kedua saudara, kasih karunia berhubungan dengan perbuatan baik. Kasih karunia selalu berhubungan dengan perbuatan baik. Ayat 12 saudara, dalam Titus pasal 2 tadi ayat yang ke-12 firman Tuhan katakan, ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan Juru Selamat kita Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang apa saudara? Yang rajin berbuat baik. Saudara yang dikasih Tuhan, kasih karunia berhubungan dengan perbuatan baik. Saya mau katakan bahwa perbuatan baik tidak pernah melahirkan kasih karunia. Sekali lagi, perbuatan baik tidak pernah melahirkan kasih karunia. Ada orang berkata bahwa kita bisa selamat ketika kita melakukan perbuatan-perbuatan baik. Agama lain mengajarkan perbuatan baik itu adalah kunci untuk bisa kita sampai ke sorga. Semakin banyak amalan kita, semakin banyak perbuatan baik kita, maka sangat besar peluang kita untuk sampai ke sorga. Tapi tidak seperti itu saudara. Perbuatan baik tidak pernah menghasilkan keselamatan. Perbuatan baik tidak pernah melahirkan kasih karunia. Tetapi saudara, kasih karunia dan perbuatan baik itu sama seperti dua sisi mata uang. Ya, ibarat ada satu logam, satu uang logam, saudara, satu uang logam. Satu uang logam itu, katakanlah satu uang logam itu saya namakan keselamatan, maka kedua sisinya itu bernama kasih karunia dan perbuatan baik. Kalau satu uang logam itu namanya keselamatan, maka sisi-sisinya itu bernama kasih karunia dan perbuatan baik. Jadi sudah dikasih Tuhan, jangan pernah memisahkan satu di antaranya. Kasih karunia tidak pernah bisa berdiri sendiri. Saudara, kasih karunia selalu bersisian dengan perbuatan baik. Jangan memisahkan keduanya. Tanpa salah satunya maka keselamatan itu tidak ada artinya. Sama seperti koin itu saudara, uang koin itu. Tanpa salah satu sisinya maka uang itu tidak ada nilainya. Saudara dikasih Tuhan, setiap orang yang menerima kasih karunia pasti terjadi perubahan moralnya. Amin saudara. Setiap orang yang telah menerima kasih karunia tidak bisa tidak, dia pasti akan terjadi perubahan hidup. Dia pasti akan melakukan perbuatan-perbuatan baik. Saudara dikasih Tuhan, orang Kristen sering salah memahami
Dikiranya telah menerima kasih karunia, maka dia bebas bisa berbuat apa saja. Mau berbuat jahat, oh kan saya sudah terima kasih karunia. Karena saya punya kasih karunia, saya sudah menerima kasih karunia dari Tuhan. Maka dia berpikir bahwa dia bisa berbuat apa saja, nanti juga akan selamat. Saudara dikasih Tuhan tidak seperti itu. Kasih karunia tidak akan mungkin berlawanan dengan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Tidak mungkin. Kasih karunia selalu berjalan bersisian dengan perbuatan baik. Sudah dikasih Tuhan, kasih karunia selalu memimpin seseorang yang menerima kasih karunia untuk berbuat baik. Kasih karunia selalu memberi hasrat, selalu memberi kerinduan untuk melakukan yang benar. Maka kalau ada orang yang berkata saya menerima kasih karunia, tapi kecenderungan hatinya adalah selalu jahat, maka dipertanyakan, saya yakin bahwa sejak awalnya dia tidak pernah menerima kasih karunia, sekalipun dia telah menjadi orang Kristen. Saudara, kalau ada orang Kristen yang selalu kecenderungan hatinya itu pahit sekali. Mau hantam orang, mau berbuat jahat. Saudara, ya, mau berbuat dosa. Maka hati-hati, mungkin sejak awal dia tidak pernah menerima kasih karunia. Memang benar saudara. Memang benar bahwa orang yang mendapat kasih karunia tidak serta-merta menjadi sempurna. Tidak serta-merta menjadi sempurna. Saudara, ayat 12 firman Tuhan katakan, Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Ia mendidik kita. Kita dididik saudara. Ya, sekali lagi kasih karunia, orang yang menerima kasih karunia tidak serta-merta menjadi orang sempurna. Perlu dididik. Saudara, diajari, dimurnikan. Supaya apa? Supaya dia hidup di dalam kehendak Allah. Bukan lagi hidup dengan keinginannya sendiri. Firman Tuhan katakan supaya dia hidup bijaksana. Dia hidup adil. Dia hidup beribadah. Saudara, di dalam dunia ini. Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya mungkin hari ini engkau telah menerima kasih karunia Tuhan. Tetapi mungkin engkau sedang dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Mungkin masa lalumu bejat. Masa lalumu itu engkau adalah orang yang paling jahat. Saudara, kita sedang berada atau mungkin saat ini kita sedang berada di titik terendah dalam hidup kita. Saudara sedang berada di dalam masa-masa yang sulit. Hari-hari yang penuh dengan kehancuran terjadi dalam hidupmu. Atau mungkin sepertinya Tuhan sedang memporak-porandakan hidup saudara. Saya mau katakan begini kepada saudara. Jangan menjadi tawar hati. Karena tetap kasih karunia Tuhan tidak akan meninggalkan saudara. Bagaimanapun kondisi saudara. Kasih karunia tidak akan meninggalkan saudara. Itu semua sedang dikerjakan oleh Tuhan karena semua sedang ada di dalam didikan Tuhan. Tuhan sedang mengajar kita. Tuhan sedang mendidik kita. Saudara, masa-masa yang sedang terjadi dalam hidup kita, itu adalah masa-masa Tuhan sedang mengajar kita. Tuhan sedang mendidik kita supaya kita semakin melakukan kehendak Tuhan. Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus. Orang yang hidup dalam kasih karunia itu juga berproses dalam hidupnya. Untuk apa? Untuk menghasilkan buah roh. Di dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23 ada buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu buah roh. Namanya buah, saudara, disebut buah. Itu berarti ada proses bertumbuh. Saudara kalau tanam benih pohon, katakanlah pohon mangga, saudara tidak bisa tanam biji mangga, kemudian saudara berharap besok saudara sudah petik buah mangga, tidak. Untuk sampai menjadi buah, ada buah mangga, saudara mungkin membutuhkan beberapa tahun. Kalau saudara menanam biji durian dan saudara berharap besok atau bulan depan sudah ada buah durian, itu sama sekali tidak mungkin saudara. Saudara harus menunggu mungkin belasan tahun, baru saudara bisa mendapatkan buah durian dari pohon itu. Namanya buah itu membutuhkan proses. Jadi buah roh itu tidak serta-merta saudara menerima kasih karunia kemudian sudah langsung sempurna dan menghasilkan buah roh. Tidak seperti itu. Berproses dalam hidup ini. Karena sekali lagi Tuhan mengajar kita. Tuhan mendidik kita supaya kita bisa menghasilkan buah roh. Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus. Pada abad 18 ada seorang anak muda dia memiliki kehidupan yang tidak bagus saudara. Dia memiliki kehidupan yang boleh dikatakan ya kehidupan yang bejat begitu saudara ya. Dia bekerja sebagai kelasi di sebuah kapal dagang
Ya, kelasi itu maksudnya anak buah kapal, saudara ya. Dia bekerja di sebuah kapal, saudara, kapal dagang. Tapi kapal dagang itu tidak menjual pada masa itu, tidak, ini abad 18, saudara ya. Tidak menjual karpet atau tidak menjual keramik atau tidak menjual kain-kain, rempah-rempah. Tapi mereka berdagang manusia. Mereka berdagang manusia. Saudara, maksudnya manusia-manusia yang mereka jual sebagai budak. Mereka pergi ke Afrika, mereka tangkap laki-laki, perempuan, anak-anak, saudara. Ya, mereka bawa di kapal itu dan kemudian mereka jual ke Inggris, mereka jual ke Amerika, mereka jual ke beberapa negara-negara Eropa lainnya, saudara. Ya, mereka perdagangkan manusia-manusia ini, saudara. Dan budak-budak itu sejak mereka tangkap, mereka bawa di kapal, saudara, mereka aniaya, mereka pukul, ya, mereka saudara, mereka rantai, kemudian dirantai, sudah, kemudian mereka aniaya. Bahkan tidak sedikit yang akhirnya budak-budak itu mati di atas kapal karena tidak tahan dengan penderitaan. Saudara, banyak yang mati karena disiksa. Mereka sulit bernafas. Kenapa? Karena kapal yang hanya kapasitasnya 400-an orang, kemudian dipaksa muat sampai mau jadi 600-700 orang. Membuat para budak-budak ini tersiksa setengah mati, saudara. Belum lagi penganiayaan yang mereka terima. Dan itulah yang dikerjakan oleh pemuda ini. Saudara, sewaktu kecil, dia padahal waktu kecil, saudara, dia punya ibu yang mengasihi Tuhan, ya, yang selalu menceritakan akan cerita-cerita firman Tuhan, ayat-ayat disuruh hafal, saudara. Tetapi meninggal ketika dia baru berusia 7 tahun. Ayahnya seorang pelaut, itu sebabnya dia suka melaut juga, saudara. Nah, saudara dikasih Tuhan, ketika ibunya meninggal, kemudian dia sudah di tangan ayahnya dan diajar melaut, dia melupakan semua. Dia melupakan semua ayat-ayat diajarkan oleh ibunya, ya. Sampai pada satu waktu, saudara dikasih Tuhan, ketika tahun 1748 kapal yang ditumpanginya itu, saudara, mengalami badai besar. Badai yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Kemudian apa yang terjadi, saudara? Situasi begitu panik, ya. Tiba-tiba dia ingat, ya, dia ingat Tuhan, saudara. Ya, dia ingat Tuhan yang diceritakan oleh ibunya dan dia berdoa, Tuhan, kasihanilah aku. Nah, saudara dikasih Tuhan, tetapi dia ragu. Jangan-jangan dia berdoa ini Tuhan tidak dengar. Kenapa? Karena dia tahu dia adalah orang yang bejat. Karena dia memukuli, karena dia sering membunuh, karena dia sudah melakukan yang jahat kepada para budak-budak di kapal itu. Saudara dikasih Tuhan. Apalagi saudara dikasih Tuhan, mulai persediaan makanan mulai habis, kemudian budak-budak kebanyakan sudah mulai mati, bahkan anak buah kapal sama-sama teman-temannya juga sudah mati, sudah mulai banyak yang mati. Dia mulai panik. Apalagi ketika nakoda berkata bahwa semua ini penyebabnya adalah kamu, karena kamu seringkali menyumpahi Tuhan. Mulutmu itu seringkali mencela Tuhan. Rupanya saudara di dalam pelayaran itu dia yang paling banyak sekali menyumpahi Tuhan, mengeluarkan kata-kata menghujat Tuhan. Nah, saudara dikasih Tuhan, dia menjadi takut. Dia ingat cerita ibunya tentang Yunus. Waktu Yunus, ya, melarikan diri dari panggilan Tuhan, kemudian dibuang ke laut, saudara, oleh nakoda dan awak kapal itu. Sehingga dia takut. Aduh, dia pikir dia juga ini mau dibuang, dia mau mati. Dan kemudian di saat yang sangat menakutkan itu, saudara, di tengah badai yang begitu besar dan ancaman terhadap nyawanya oleh nakoda dan teman-temannya, maka diam-diam, saudara, dia mulai memikirkan kehidupannya. Dia mulai ingat Tuhan. Dan ada satu ayat yang dia ingat dari apa yang dikatakan oleh ibunya. Di dalam Lukas 11 ayat 13 dikatakan begini. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, dia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Dia ingat, Bapa itu kan Bapa yang baik, Bapa yang memberi kebaikan, Bapa yang selalu kita berseru, dia akan kasih hal-hal yang baik. Kemudian dia berdoa sungguh-sungguh sama Tuhan. Dia berdoa, Bapa tolonglah saya, Bapa tolonglah saya. Saudara, akhirnya sudah dikasih Tuhan, singkat cerita, kemudian Tuhan mendengarkan doa dari pemuda ini. Dan akhirnya sudah dikasih Tuhan, dia kemudian dengan susah payah, akhirnya kapal itu terdampar. Mereka bisa selamat. Saudara, sejak itu dia ingat baik-baik. Dia ingat bahwa dia adalah orang yang paling berdosa. Karena dia telah melakukan hal-hal yang bejat di masa mudanya. Sampai kemudian dia memutuskan, dia turun dari kapal. Dia tidak mau lagi jadi seorang yang berlayar membawa budak-budak. Dia kemudian menyesali dosa-dosanya. Sehingga cerita akhirnya dia menjadi seorang hamba Tuhan, saudara. Nah, saudara dikasih Tuhan, siapa dia? Sudah pasti kenal. Ketika dia menjadi seorang hamba Tuhan,
dia menciptakan sebuah lagu yang sangat terkenal. Saudara, namanya lagunya adalah lagu Amazing Grace. Sudah pasti tahu, dia adalah John Newton, dia seorang hamba Tuhan. Ya, tetapi kemudian ketika dia tahu bahwa dia adalah orang berdosa, ya, dia menciptakan lagu itu dan dia bertobat sungguh-sungguh sama Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, John Newton orang yang sangat bejat. Tapi ketika dia menerima kasih karunia dari Tuhan, dia tidak langsung menjadi sempurna. Dia tidak langsung menjadi sempurna, dia lewati proses untuk memunculkan buah roh dalam hidupnya. Sampai kemudian dia menjadi seorang hamba Tuhan. Terjadi perubahan hidup, ya, terjadi perubahan moral. Saudara dikasih Tuhan, saya mau katakan bahwa kasih karunia selalu berhubungan dengan perbuatan baik. Orang yang mendapatkan kasih karunia akan selalu mengeluarkan buah yang baik dalam hidupnya. Akan selalu mengeluarkan buah roh, buah yang baik. Sekalipun di tempat atau di waktu yang tidak baik, dia akan terus berbuat baik. Amin saudara. Kasih karunia sekali lagi selalu berhubungan dengan perbuatan baik. Yang terakhir, yang ketiga saudara. Ada apa dengan kasih karunia? Apa yang kita pelajari kasih karunia? Saudara, pada ayat yang ke-15 saudara. Pada ayat yang ke-15. Kasih karunia selalu berhubungan dengan pemberitaan kebenaran. Kasih karunia selalu berhubungan dengan pemberitaan kebenaran. Ayat 15 berkata, beritakanlah semuanya itu. Nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Saudara, artinya dengan penuh keseriusan, beritakanlah semuanya. Saudara dikasih Tuhan, orang yang telah menerima kasih karunia, tidak mungkin tidak bercerita tentang kebaikan Tuhan. Orang yang telah menerima kasih karunia tidak mungkin tidak bercerita tentang kebaikan Tuhan. Orang yang beroleh kasih karunia dari Tuhan pasti dengan senang hati dia akan pergi ke banyak tempat untuk menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang dia alami dalam hidupnya. Kebaikan-kebaikan yang dia alami dalam hidupnya. Saudara, tadi pagi ibadah 1 dan 2 Ibu Gembala berkhotbah menyampaikan khotbah berangkat dari Yohanes pasal 4. Ayat 1 dan seterusnya, ayat 1 sampai ayat yang ke-30 saudara, sebenarnya kisahnya. Tentang perempuan Samaria. Saudara dikasih Tuhan, ketika perempuan Samaria bertemu Tuhan Yesus dan dia mendapatkan kasih karunia dari Tuhan. Saudara, dia pergi ke kotanya. Dia bertemu dengan semua orang yang ada di kotanya. Dan apa saudara? Dan dia menceritakan perjumpaannya dengan Tuhan. Saudara, siapa perempuan Samaria ini? Perempuan Samaria ini adalah seorang wanita yang predikatnya buruk. Sebab dia telah hidup dengan banyak laki-laki. Saudara bisa berpikir saja kalau ada wanita yang hidup dengan banyak laki-laki. Saudara, kira-kira wanita seperti apa itu? Nah saudara, itulah wanita Samaria. Nah wanita Samaria ini ketika berjumpa dengan Tuhan, dia menerima kasih karunia Tuhan turun atas dia. Dia berkata pada ayat yang ke-30, saudara, dia berkata, marilah, lihatlah, aku telah berjumpa. Kira-kira begitu saudara, aku telah berjumpa dengan seseorang yang tidak biasa, seorang yang luar biasa. Kenapa? Karena dia tahu apa yang aku lakukan dalam hidupku. Saudara, dan dia katakan, mungkinkah dia itu Kristus? Barangkali dia itu sudah yang Mesias. Dia itu sudah Kristus yang dijanjikan kepada kita. Saudara, ini adalah sebuah cerita yang sederhana. Ya, sebuah perkataan, sebuah kalimat yang sederhana, tetapi membuat satu kota itu datang kepada Yesus, berjumpa dengan Yesus. Saudara dikasih Tuhan, saya mau katakan begini, begitu banyak orang-orang biasa, orang-orang yang terlihat sederhana. Saudara, orang-orang yang tidak diperhitungkan oleh manusia, tetapi mereka ketika menerima kasih karunia dari Tuhan, saudara, maka mereka melakukan pemberitaan kebenaran. Saudara, mereka menyampaikan atau menceritakan kesaksian hidup mereka yang luar biasa. Mereka menggunakan banyak sarana. Mereka membuat konten-konten saat ini saudara. Mereka cerita tentang kebaikan Tuhan dalam hidup mereka. Saudara dikasih Tuhan, ya, mereka menggunakan media sosial untuk menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan kesaksian hidup mereka. Mereka membuat tulisan-tulisan, menceritakan tentang apa yang Tuhan sudah buat dalam hidupnya. Saudara, jadi saya mau katakan bahwa orang yang menerima kasih karunia dari Tuhan, dia akan menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Saudara, kalau ada orang berkata, ya,
Dia menerima kasih karunia dari Tuhan, tetapi mulutnya penuh dengan makian, mulutnya penuh dengan kata-kata kotor, kata-kata yang menghina, ya, penuh dengan sumpah serapah, penuh dengan fitnahan, suka menggosip, ya, mengucapkan kata-kata yang menghancurkan orang lain, meruntuhkan hidup orang lain. Saudara dikasih Tuhan Yesus, maka saya yakin bahwa itu orang seperti itu belum hidup di dalam kasih karunia. Karena orang yang menerima kasih karunia, kecenderungan hati dan pikirannya adalah menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Amin saudara. Roma 10 ayat 8. Firman Tuhan berkata, tetapi apakah katanya? Ini, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Orang yang menerima kasih karunia dari Tuhan, ada firman di dalam mulutnya. Sehingga dia tidak mudah untuk mencela orang. Dia tidak mudah untuk menggosipkan orang. Dia tidak mudah untuk memaki orang. Dia akan berbicara sesuai dengan firman Tuhan. Kenapa? Kan dikatakan firman itu dekat kepadamu, yaitu di dalam mulutmu. Saudara, saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus. Di mulut dan di hati kita orang yang menerima kasih karunia, selalu ada firman. Maka tidak mungkin si penerima kasih karunia yang keluar dari mulutnya adalah perkataan yang sia-sia, perkataan yang menghancurkan. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, kasih karunia selalu berhubungan dengan pemberitaan firman Tuhan, dengan kebenaran, ya, dengan cerita-cerita tentang kasih Tuhan. Mari kita mulai introspeksi saudara hidup kita. Apa yang sering kali kita bicarakan dalam hidup ini? Apa yang sering saudara perkatakan dalam hidup ini? Kebaikan Tuhankah atau kekurangan orang lain? Kasih setia Tuhankah? Cinta Tuhan buat saudara? Ataukah hal-hal yang keburukan-keburukan orang lain? Atau mungkin keburukan-keburukan pasangan hidup saudara? Apakah itu yang kita ceritakan? Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia selalu berhubungan dengan pemberitaan-pemberitaan kebenaran. Pada bagian terakhir saya mau katakan demikian saudara. Kasih karunia adalah anugerah yang dikerjakan dengan penuh sukacita melalui kematian Tuhan Yesus di kayu salib bagi kita orang-orang yang sebenarnya tidak layak, tetapi yang mau menerima dan percaya. Amin saudara. Kasih karunia juga adalah anugerah yang membuat kita selalu punya hasrat, selalu punya kerinduan melakukan perbuatan-perbuatan baik kepada orang lain. Kepada keluarga kita, kepada teman-teman kita, pada sahabat-sahabat kita. Bahkan kepada orang-orang yang tidak kita kenal. Bahkan kepada musuh-musuh kita. Bahkan kepada orang-orang yang membenci kita. Bahkan kepada orang-orang yang melakukan hal-hal yang jahat dalam hidup kita. Saudara, itulah kasih karunia. Kasih karunia juga adalah anugerah yang kita terima. Kita yang tidak layak ini saudara. Sehingga tidak mungkin tidak kita menceritakan akan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kita akan selalu, mulut kita ini akan selalu penuh dengan perkataan-perkataan yang membangun, perkataan-perkataan yang menghiburkan. Saya berdoa supaya jemaat Tuhan GBU Tuar, kita semua benar-benar dipenuhi dengan kasih karunia Tuhan. Amin saudara. Karena hanya orang-orang yang menerima kasih karunia Tuhan yang pasti akan bertemu dengan Bapa surgawi kita.